Halo kanca-kanca desa, saat dulure Mbah Surip sakabe. Ayo kita menikmati alur cerita film yang lagi hot banget nih. Film tentang cewek keren yang merupakan salah satu superhero di kelompok Avenger. Ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Black Widow. Yang artinya adalah janda hitam. Pastinya udah pada tahu dong ya siapa tokoh fiksi ini. Nah, daripada lama-lama penasaran, mari kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dong ya. Nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video film yang akan Mbak Sure bagi ke konco-konco desa semua. Nah, kalau udah langsung saja seluncurkan kaki, gak usah sambat, banyakin bersyukur. Yuk check it out. Terlihat kakak beradik yang lagi main-main di taman, lalu si adik jatuh, dia nangis. Lalu sang ibu mengajaknya pulang. Sampai di rumah mereka makan malam bersama ayah yang baru pulang. Wah, keluarga harmonis banget nih ya lur ya. Keluarga berencana dengan 2 anak cukup. Sang ayah yang bernama Alexi bilang bahwa saat ini mereka akan melakukan petualangan. Si bungsu Yelena tampak semangat, namun tidak dengan ibunya Melina dan si kakak Natasha. Alexi membawa 1 salinan dokumen kerjaannya, lalu mereka tetap berangkat. Sampai di lokasi, sang ayah langsung menyiapkan pesawat kecil, tetapi ada sekelompok orang yang mengejar dan menembaki mereka. Alexi pun terus ditembaki di sisi sayap pesawat. Tapi ternyata Melina tertembak lur dan Natasha pun mengambil alih kendali pesawat. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah pulau dan langsung disambut para pasukan di sana. Alexi menyerahkan dokumen ke seorang bos di situ yang bernama Dreykov. Melina yang terluka dibawa pergi dan Yelena teriak-teriak sedih. Natasha yang galak berani-beraninya mengambil pistol seorang pasukan yang berniat menenangkan Yelena. Kecil-kecil udah jagoan nih ya. Natasha memohon agar mereka bisa kembali ke rumahnya saja. Tapi Alexi bilang bahwa mereka berdua harus pergi ke suatu tempat supaya jadi orang-orang hebat. Dreykov membawa Natasha dan Yelena ke sebuah markas Red Room, di mana banyak anak-anak perempuan dipersiapkan dengan paksa untuk menjadi pasukan yang patuh. Mereka diberikan suplemen, dididik dengan ketat hingga dewasa dan menjadi Black Widow. "21 tahun kemudian, Natasha yang telah bergabung dalam tim Avengers sedang diburu oleh tim kepolisian karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Ia pun berhasil melarikan diri. Sementara itu, di Maroko, Yelena sedang membunuh mantan Black Widow yang membelot demi untuk mendapatkan zat yang menghilangkannya dari kendali Red Room. Tapi terus si mantan Black Widow ini membuka cairan yang mengenai wajah Yelena. Dan dengan cepat Yelena pun sadar dan lepas dari pengaruh Dreykov. Saat di rumah persembunyiannya di Norwegia, Natasha mendapatkan koper berisi penangkal. Ketika ia sedang nyetir sendirian, tiba-tiba diserang robot ganas yang bernama Taskmaster dan hampir mati. Tapi tentu saja Natasha berhasil membebaskan diri. Natasha jadi paham bahwa koper itu dikirim oleh Yelena yang meminta bantuan untuk membebaskan para widow lainnya. Natasha dan Yelena pun bertemu di rumah mereka di Budapest. Karena udah lama gak ketemu, keduanya pun saling mencurigai, berantem seru sampai mereka sepakat untuk berdamai. Yelena baper, dia kesal karena Natasha nggak berusaha mencari dan menyelamatkan dia selama ini. Ternyata Natasha salah paham karena dia pikir Red Room udah hancur dan Dreykov udah mati. Wah, salah besar. Tiba-tiba mereka lalu diserang 2 widow. Mereka pun cepat-cepat kabur.
Ketika berantem sama Natasha, salah satu Widow terjatuh sekarat dan malah membunuh dirinya sendiri. Ternyata dia dikontrol oleh alat yang dikendalikan oleh Dreykov. Natasha dan Yelena segera melarikan diri, naik motor boncengan berdua ngebut-ngebutan karena dikejar sama Taskmaster yang bawa senjata canggih banget. Guy's car. So you want me to chase him down and on? Mereka sampai jatuh-jatuh dan akhirnya lolos, tapi tangan Yelena terluka. Oke deh, mereka harus melakukan misi selanjutnya dan mereka pun mampir beli makanan. Sama lapar juga sih ya, pastinya belum sempat sarapan soalnya. Yelena pun mulai ngeledekin Natasha yang selama ini sibuk sama tim Avenger. Apalagi si Natasha ini kan hobinya pose sok keren gitu ya saat lagi bertarung. Aduh, ini si Yelena bisa aja deh niruin kakaknya. Jadi gemes, Mbak Surip. Selanjutnya mereka mendapatkan bantuan helikopter dari Mason, temennya Natasha. Baik bener nih ya. Yakini cuma dianggap teman doang. Natasha dan Yelena pun menyerang penjara untuk menyelamatkan Alexei karena mereka berpikir Alexei lah orang yang tahu di mana markas Redrum berada. Alexei pun mengerahkan semua tenaganya untuk bisa meloloskan diri dari para penjaga. Natasha turun dari helikopter dengan menggunakan tali dan tentu saja mendarat dengan pose andalannya. Karena heli diserang terus, Yelena jadi kehilangan kendali dan malah menurunkan helikopternya dan jadi membahayakan Natasha. Tapi Yelena tetap merasa sukses dan keren. Kesel karena kelamaan, si nekat satu ini langsung menembakkan senjata ke menara dan nembus sampai ke gunung es. Gunung pun ambrol, longsor, bubrah kabeh. Mereka akhirnya cepat-cepat pergi dan Alexei pun berhasil dikeluarkan dari penjara. Di dalam heli mereka ribut-ribut mengenai nasib mereka. Yelena merasa kesel dengan Alexei. Terlebih lagi Natasha yang sampai saat ini masih harus melarikan diri. Alexei pun ditanya di mana markas Redrum, tapi ternyata dia juga tidak tahu. Dia pun menyarankan untuk menemui Melena. Natasha dan Yelena sempat kaget kalau ternyata ibu angkat mereka itu masih hidup. Mereka pun menuju ke rumah Melena. Sampai di sana Melena terkejut melihat seluruh anggota keluarga palsu mereka yang tiba-tiba muncul di rumahnya. Ya, akhirnya mereka bertemu sebagai keluarga lagi, home sweet home. Alexei nggak tahan langsung pakai kostum kebanggaannya meskipun udah kekecilan. Alexei, Melena, Yelena sibuk nostalgia seolah-olah mereka adalah keluarga bahagia yang bisa mengenang masa kecil. Tapi Natasha senewen pengen segera menyusun rencana untuk menyerang Dreykov. Yes, fokus pada tujuan ya Mbak ya, seperti biasa. Buru-buru banget nih Mbak Natasha ini ya. Saat menyusun rencana, Melena malah pamerin babi rekayasa ciptaannya yang diberi nama Alexei. Alexei pun kaget tapi Melena langsung bilang mirip kan? Ya juga sih ya. Melena menjelaskan hasil penelitiannya yang dapat mengontrol pikiran orang. Lalu situasi menjadi baper ketika mereka sama-sama tahu bahwa alat yang diciptakan Melena dipergunakan untuk para Widow. Yelena tentu saja menjadi sangat sensitif. Natasha malah semakin tegas bilang keluarga ini hanyalah tipuan. Yelena makin sedih karena sebenarnya ia memiliki kenangan manis tentang keluarga ini. Baginya keluarga mereka gak cuma rekayasa, tapi keluarga ini sudah sangat membekas di hatinya. Apalagi saat kecil hanya Yelena lah yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Yelena ngambek dan Alexei pun menghiburnya. Sedangkan Natasha bernostalgia dengan Melena. Ia terharu melihat foto-foto keluarga mereka di berbagai momen. Yoilah ya, bagaimanapun mereka memang pernah menikmati masa-masa indah bersama. Tiba-tiba ada segerombolan pasukan menyerang rumah mereka. Datang dengan pesawat dan membawa senjata. Belum apa-apa Alexei udah kena panah bius. Ya, pingsan deh dia. Melena juga membuat Yelena pingsan. Ternyata Melena udah sekongkol sama Taskmaster dong. Cepuin kalau Natasha dan teman-teman ada di rumahnya. Mereka pun dibawa ke Redrum. Sampai di sana Melena langsung menemui Dreykov.
Di ruang terpisah, Yelena udah dipersiapkan untuk diotak-atik bagian otaknya untuk dimasukin alat pengontrol pikiran. Sementara itu, Alexei terkaget-kaget karena tiba-tiba Natasha berubah menjadi Melena. Yap, tipuan. Jadi sebenarnya yang sekarang sedang bersama Dreykov adalah Natasha. Melena berkomunikasi ke Yelena yang udah dipasangi alat komunikasi di telinganya. Ia pun diberikan alat untuk membebaskan diri. Konyolnya, Alexei mencoba berkomunikasi dengan Natasha dan Yelena. Dia dengan sepenuh hati meminta maaf atas kejadian ini. Melena bingung karena si Alexei cuma halu, soalnya dia nggak punya alat komunikasinya. Gimana sih ini ya? Ternyata dia nggak kebagian alatnya lur, soalnya Melena cuma punya 2. Kocak nih bapak, dikiranya ngomong pakai telepati kali ya. Saat Natasha menguajati dirinya di depan Dreykov, Dreykov masih saja belagu. Natasha tanya siapakah ibu aslinya, tapi Dreykov menjawab dengan cara mengejek. Kesel dong ya. Natasha sedih dan dia tanya apakah Dreykov nggak punya perasaan. Apa coba yang dia rasa saat Natasha membunuh anaknya? Ternyata anaknya nggak mati lur, justru menjadi lebih kuat. Ya, anaknya diubah menjadi Taskmaster. Ya ampun, jadi robot kejam yang tadi ngejar-ngejar Natasha itu adalah anak Dreykov. Saat Natasha udah gak tahan, dia pun menembakkan senjatanya ke Dreykov. Tapi kok gak bisa? Mau mukul juga gak bisa. Sial bener nih, ternyata Dreykov pakai alat feromon. Siapa aja yang mencium feromon di tubuhnya, maka tidak akan bisa berbuat kasar kepadanya. Jadi Natasha pun gak bisa melawan Dreykov di sana. Di tempat lain, Yelena sibuk menumpas para penjaga dan ketika dia menyusup dan turun ke lantai bawah tanpa sadar dia berpose ala Natasha. Kan makanya jangan ngeledek. Di ruangannya Dreykov pamer ke Natasha mengenai jaringannya. Bahwa memberikan kehidupan bagi para pasukan Widow, ia juga bisa memerintah agar merusak pasar dan saham minyak. Dreykov mengendalikan segalanya. Gak bisa dibiarin nih Dreykov pakai acara nyinggung-nyinggung Natasha sebagai anggota Avenger pun sekarang dia kendalikan. Lihat aja nanti ya batin Natasha. Natasha inget nih bahwa Melena tadi bilang kalau pengaruh feromon itu bisa dihentikan kalau saja sistem sarafnya rusak. Ia pun menjedotkan dahinya ke meja sekeras-kerasnya. Aduh mbak apa yang gak sakit itu ya. Natasha pun langsung menghajar Dreykov. Sementara Alexei sibuk banget melawan Taskmaster. Dia dihajar habis-habisan sama Taskmaster. Di tempat lain, akhirnya Yelena menemukan botol-botol penangkal dan langsung membawanya untuk diberikan ke para Widow. Sementara itu, Melena yang terdesak terpaksa menembak mesin yang menyebabkan kehancuran gedung. Jadi mereka semua harus cepetan pergi dari situ. Yelena segera lari untuk menyelamatkan para Widow, tapi kok ruangannya udah kosong. Saat Taskmaster akan membunuh Alexei, Melena datang dan menolongnya dan mengurung Taskmaster di salah satu ruangan. Dengan penuh dendam, Natasha nendang-nendangin Dreykov sampai tersungkur. Pas mau membunuhnya, tiba-tiba ia diserang oleh pasukan Widow yang datang untuk membantu Dreykov. Dreykov memerintahkan pasukan untuk membunuh Natasha. Natasha pun dikeroyok. Saat Natasha udah lemes, tahu-tahu ada percikan merah yang nyebar di udara. Ternyata itu adalah cairan penangkal. Ya, Yelena berhasil menyebarkan cairan itu sehingga pasukan Widow terlepas dari kendali feromon Dreykov. Mereka pun tersadar. I'm sorry. Gedung udah benar-benar akan hancur, mereka pun harus segera pergi. Sebelum pergi, Natasha mentransfer data-data para Widow. Setelah itu, dia mengambil botol penangkal. Natasha berusaha untuk menerobos gedung dan ia pun bertemu dengan Taskmaster. Betapa baik hati ya Natasha ini, dia masih peduli sama orang lain loh saat genting gini. Ya, dia juga memang merasa bersalah sih karena ulahnya Antonia si gadis inosen itu malah diubah menjadi robot ganas.
Ia mengeluarkan Taskmaster dari ruangan dan tiba-tiba gedung semakin runtuh sehingga Natasha pun oleng dan hampir jatuh di ujung gedung. Sementara itu Dreykov dan pasukannya berusaha menyelamatkan diri dengan pesawat. Yelena langsung lari dan naik ke pesawat untuk menghancurkannya dengan cara merusak baling-baling. Pesawat pun rusak dan meledak. Yelena langsung jatuh dan terjun bebas. Natasha tidak tinggal diam. Dia langsung meraih tas parasut dan menangkap Yelena dan memasangkan tas parasut tersebut. Parasut sudah berkembang. Yelena lemes. Kirain damai nih, malah Taskmaster ngejar mereka. Natasha pun melepaskan Yelena. Taskmaster dan Natasha pun kejar-kejaran sampai mendarat. Ceritanya gedungnya tinggi banget ya ini. Sampai di darat masih aja berantem. Natasha pun segera melemparkan botol penangkal ke arah Taskmaster. Taskmaster akhirnya terbebas dari pengaruh Dreykov. Natasha minta maaf dengan tulus sambil nangis-nangis di sini dan akhirnya dimaafkan. Natasha mencari Yelena yang udah mendarat juga. Dia minta maaf karena selama ini tidak mencari Yelena. Natasha mengatakan bahwa baginya keluarga itu nyata. Mereka pun jadi baper dan berpelukan. So sweet banget ya lu. Alexei datang membopong Melina yang terluka. Mereka pun berempat kumpul lagi. Tapi sayangnya cuma sebentar aja nih lur. Mereka harus segera pergi. Natasha meminta mereka bertiga pergi sedangkan dia kabur sendirian aja. Yelena pun memberikan pakaiannya ke Natasha. Pakaian yang dia beli di toko. Hal yang berharga karena baginya itu adalah simbol kebebasannya. Natasha memberikan botol penangkal ke Yelena dan berpesan supaya dia bisa membebaskan para widow lainnya. Tiba-tiba datanglah pesawat para widow untuk menjemput mereka. Yelena bersiul sebagai salam perpisahan kepada Natasha. 2 minggu kemudian Natasha bertemu kembali dengan Mason. Mason ngasih pesawat yang canggih banget nih kali ini. Duh, baik bener nih ya masnya. Tapi ditinggal dong sama si Natashanya. Wah, seru ya lur ceritanya. Filmnya banyak aksi, lucu dan baper jadi satu. Jadi gak sabar pengen nonton film-film selanjutnya. Nonton film Black Widow mengingatkan kita betapa pentingnya rasa kasih sayang dan saling tolong-menolong. Keluarga begitu berharga, bahkan untuk memiliki kehangatan keluarga juga tidak harus terbatas dengan keluarga kandung aja lur. Tuh catat. Karena siapapun yang cocok dan baik untuk hidup kita, itu juga bisa kita anggap sebagai keluarga. Dengan kasih sayang, hidup kita akan semakin bermakna. Ya, oke lur, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Matur nuwun nggih.